sedikit saya membahas tentang kesulitan belajar. Nah, kalau lagi online begini ya, Cek Susi ya, gimana anaknya udah sekolah? Belum Bu, kebetulan belum ya? nanti bulan Juli 2001 tuh baru masuk. Baru masuk ya, kita belum tahu juga nih udah tatap muka atau belum ya, belum jelas di Juli ini gitu. Nah, sangat dimulai ya Bu ya. Iya, buat parents yang mungkin orang tua yang mempunyai anak sudah sekolah SD gitu ya, kita melihat gitu ya, kok ada nih mungkin keluhan-keluhan, kok ceroboh ya, kok misalnya anaknya banyak salah gitu ya, karena kita ngajarin di rumah, kok nggak fokus, kemarin bisa, sekarang nggak bisa gitu ya, duduk nggak bisa tenang, males-malesan, cepet putus asa, malah nggak ngerjain sama sekali gitu ya. Hal-hal seperti ini kita lihat pandangan kita sebagai parents, orang tua. Tapi coba kalau dari sisi anak ya, mungkin dia bilang apa, aku nggak tahu itu huruf apa, aku nggak tahu itu kata apa, guru bicaranya terlalu cepat, terus kadang kalau Zoom begini delay gitu ya, guru ngomong apa, anak mendengar apa gitu ya, timbal baliknya kadang butuh waktu, kemudian aku nggak bisa ngingat apa yang dibilang guru tadi gitu, teman-teman ternyata ribut semua mau menjawab, aku jadi nggak paham gitu ya, kemudian aku udah mencoba tapi nggak bisa gitu, macam-macam keluhan yang sebenarnya kita lihat. Apa dampaknya kalau kita salah label gitu ya, kadang kita jadinya bilang maaf bodoh nih gitu, males, lamban, emang nakal nih Bu anaknya, nggak ada motivasinya mau belajar gitu ya, kita jadi terus salah label, mungkin baik kita, mungkin juga guru sempat ada ngomong gitu ya, itu tertanam di anak. Terus kalau sampai salah kelola, kita biarin, udah nakal kita biarin, atau karena nggak bisa selalu dibantu, atau dapat hukuman, atau sekolah nggak paham nih cara untuk menanganinya, tidak kita berikan akomodasi untuk pembelajarannya, kemudian karena terus nakal, terus usil, terus mencari masalah gitu ya, gangguin teman, jadi dikeluarkan. Hasilnya menjadi buruk apa? Gagal di sekolah, nanti juga kedepannya gagal di pekerjaan, gagal dalam pergaulan sosial, menyebabkan self-esteem-nya, kepercayaan dirinya jadi buruk. Anaknya yang sebenarnya pandai, kreatif jadi tertutupi. Nanti menjadi individu yang kriminal atau pengangguran. Maka kita harus satu persepsi, orang tua, praktisi pendidikan, profesional, dan pembuat kebijakan, jadi sama-sama tahu kenapa nih anaknya, ya gitu. Ini sedikit aja hanya tentang gangguan perkembangan, biar orang tua juga memahami bahwa jangan sampai karena anak aktif sedikit kita bilang autis, anak misalnya nggak fokus kita bilang ADHD gitu ya, padahal banyak gangguan perkembangan lainnya. Anak yang misalnya nggak bisa baca terus kita bilang anak bodoh gitu ya, karena banyak masalah gangguan perkembangan yang terjadi pada seorang anak atau individu. Gangguan belajar ini adalah keterlambatan perkembangan, baik itu pada area kognitif, bidang bahasa, bicara, matematika, ataupun motorik. Gangguan kronis yang mempengaruhi perkembangan sampai dewasa. Ya, namanya karena gangguan perkembangan neurodevelopment, dia akan mempengaruhi sampai dewasa. Kendala belajarnya adalah akibat gangguan neurobiologis, mempunyai prestasi rendah di sekolah. Kita lihat prestasinya rendah gitu ya, dinilai oleh guru ataupun keluarga nakal, bodoh gitu ya, jadi harga dirinya rendah. Untuk kita lihat perbedaannya, kalau yang mengenai gangguan belajar, biasanya kita butuh tes penunjang intelektual tadi, namanya tes IQ. Kalau memang anak IQ normal rata-rata itu 90 sampai 110 dan ke atas ya. Dan kalau kita bilang IQ-nya di bawah 90, itulah yang dinamakan gangguan belajar umum. Seperti disabilitas intelektual, anak autism, anak Down syndrome, cerebral palsy yang masalah motorik ya, tuli berat dan low vision, penglihatannya terbatas. Tapi kalau IQ-nya ternyata normal, average di rata-rata ke atas, itulah yang kita bilang gangguan belajar spesifik, atau kalau Bapak sama Ibu pernah dengar namanya disleksia gitu ya. Jadi kita harus bedakan dulu supaya kita bisa tahu intervensi apa buat anak. Disleksia ini artinya adalah kesulitan belajar
berupa kesulitan membaca, mengeja, menulis yang tidak sebanding dengan intelijensinya, gitu ya. Jadi bukan ada masalah dalam intelektualnya. Mereka tetap akan bisa sekolah, bisa mengikuti sekolah, tapi tetap ada kendala di akademis tadi, gitu ya. Jadi tentu membutuhkan stimulasi yang memadai. Di sini ciri resiko ya, risiko kelompok resiko disleksia. Jadi kalau kita tegakkan disleksia itu profesional di 7 tahun ke atas, di sini kita bisa lihat ciri-ciri untuk anak di bawah 7 tahun. Bapak Ibu bisa lihat ya, mulai bisa mengamati. Ini dia mudah lupa, disuruh ini melakukan ini terus dia lupa malah main gitu ya. Sulit memahami preposisi. Dek, ambil ini remote yang di atas meja, dia nggak dapat, atau taruh ini botol minumnya di atas meja, dia taruhnya di bawah misalnya gitu, atau taruhnya di mana. Sulit melaksanakan kegiatan yang runtut, yang sequencing ya, dari satu urutan kedua gitu. Sulit mengikuti ritme, misalnya kalau TK ada olahraga ya, ini ya, dia misalnya gurunya ke kanan, dia ke kiri, atau nyanyi kadang cica di dinding misalnya gitu ya, dia ritmenya kadang datar, cica dinding gitu ya. Nah, kemudian sulit mengingat instruksi yang majemuk, yang bertahap. Kalau misalnya dia hanya buang sampah bisa gitu ya, tapi kalau bertahap, dia tutup pintunya lalu matikan lampu gitu. Nah, misalnya dia lagi terdengar bunyi lagu atau apa, dia lupa, dia cuma tutup pintu, lupa matiin lampu misalnya gitu. Sulit memahami konsep waktu sederhana, hari ini, besok, nama-nama hari misalnya gitu ya, sulit dia untuk memahaminya. Gangguan phonological awareness di sini adalah bunyi awareness terhadap bunyi suara. Jadi kalau anak-anak dengan bilingual ya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan A, B, C, D gitu ya. Kalau yang bahasa Indonesia A, B, C, D gitu ya. Karena ada keterbatasan atau kesulitan, kadang mendengar A, B, C, dia salah gitu, atau malah ke kata. Mamanya bilang bah, dia bikinnya dah gitu ya, itu ada masalah phonological awareness. Kemudian misalnya disuruh menulis kata susu, nulisnya su, kurang u-nya. Atau kayak gini nih di gambar, cat, oke, C, A, apa lagi ya belakangnya ya, T atau B ya gitu, padahal udah diajarin berkali-kali gitu ya. Kemudian kalau kita lihat profil disleksia yang usia SD, nah di sini kita ambilnya 6 atau 7 tahun ya, malah kadang 6 ya, anak-anak cepet nih gitu. Tapi sebenarnya kalau dari ini sendiri, debut sendiri, kita wajibnya 7 tahun untuk SD. ABC masih kebalik, masih mungkin kesulitan. Angka juga begitu, hari, nama-nama bulan. Kemudian sulit mengingat instruksi dari guru, lupa dengan PR-nya, kadang cuek, kurang peka, menghindari kalau disuruh baca sama tulis gitu ya. Kemudian kadang lupa alat tulisnya, udah dibelikan satu kotak gitu ya, kok satu-satu hilang, padahal dipinjam temennya dia lupa. Kalau ditanya kemana nggak tahu gitu ya. Pengejaan yang tidak beraturan, jadi kalau dieja sapi, dia bikinnya SADI misalnya kayak gitu ya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita curiga anak kita mengalami kesulitan belajar? Ibu sama bapak, parents bisa mulai screening dulu ya sebelum ke profesional. Misalnya kalau di SD sudah pasti menulisnya bagaimana, membacanya bagaimana gitu ya, kita bikin catatan. Karena seperti ini kan butuh pengamatan ya, nggak bisa hanya sebentar saja gitu. Ternyata dia belum konsisten nih menulis huruf untuk, selalu untuk, dilihat, oh iya kemarin begitu, besok begitu lagi, oh berarti konsisten salahnya gitu ya. Kemudian berhitung, gimana ya mau menghitung penjumlahan, angka aja penulisnya kadang masih terbalik, 9-nya kebalik atau 6-nya kebalik gitu ya. Kemudian perilaku nih gitu, misalnya apakah dia suka menunda tugas, kurang konsentrasi gitu ya, PR-nya apa, dia nggak selesaikan, kurang peka gitu ya. Nah satu lagi pasti ada nih kekuatannya gitu ya, apa, ada yang ternyata suka bermain Lego, melukisnya bagus gitu ya. Saya lupa nih nggak nge-share, ada beberapa pasien-pasien yang memang diseleksi ya, sulit sekali baca tulis hitung, tapi sekalinya menggambar atau membuat prakarya, udah deh
nggak seperti anak seusianya gitu ya, sampai malah dia bikin prakarya bisa dijual di usianya 8 tahun ya, macam-macam gitu. Jadi jangan pesimis dulu dengan kemampuan anak kita yang mungkin saat ini kurang, karena pasti ada kekuatannya di bidang lain. Jadi nanti kalau kita menemukan seperti itu, saya sarankan untuk screening ya, untuk screening kesulitan belajarnya. Jangan kita tebak-tebak, jangan hanya karena satu clue tertentu jadi kita menjudge anaknya ini gitu ya, autis atau apa gitu. Kita lakukan pemeriksaan dulu. Mungkin ada nanti pemeriksaan penunjang seperti tes intelektual. Kita tentukan dulu kesulitan belajarnya apa. Nanti kita evaluasi, kita bikin rancangan terapinya apa atau intervensinya apa. Gitu ya. Itu mungkin untuk belajarnya. Nah, tips-tipsnya gitu ya. Masih semangat ya, Cek Susi? Parentsnya? Jangan tidur ya. Snacknya boleh dimakan dulu ya, Ce. Oke. Snacknya dimakan dulu, jadi tetap semangat. Sesi yang terakhir nih yang tentang pandemi. Nah, kita tahu pandemi ini merupakan bencana massal ya, dialami semua negara. Mungkin kalau tahun lalu kita baru dengarkan pertama dari Wuhan. Oh iya, jauh gitu ya dari Indonesia, jauh nih dari Pekanbaru, nggak apa-apa gitu ya kan. Terus kemudian makin bulan itu Maret ya, Februari atau Maret, kemudian kita dengar kok makin terdekat ada di negara tertentu, makin dekat kemudian ada di Jakarta, ada di Indonesia gitu ya. Nah, awalnya dari yang kita tidak merasa apa-apa, namun lama-lama jadi takut. Mungkin ada juga yang masih belum aware gitu ya. Nah, pandemi ini membuat suatu perubahan, baik buat orang tua maupun anak-anak. Ya, ada yang terserang sakit, kemudian berimbas pada pekerjaan, jadi harus work from home gitu ya. Kita ngerasa nggak ada nih dampak positifnya gitu ya. Banyak juga yang karena pandemi jadi kehilangan pekerjaannya ya, macam-macam karena pandemi ini. Yang kita rasakan apa? Bingung, stres gitu ya, emosi gitu ya, nggak bisa terima gitu ya. Stres baik itu orang tua maupun anak-anak. Stres adalah keadaan yang nggak nyaman ya, karena ada perubahan yang kita tidak prediksi ya, baik dari itu diri sendiri maupun lingkungan. Ya, ciri-cirinya seperti jantung berdebar, jadi tidak bisa tidur gitu ya, cemas, mudah panik ya, takut berlebihan. Nah, yang ketiga kita harus beradaptasi. Apa itu adaptasi? Penyesuaian diri. Jadi perkembangan secara psikologis sebenarnya kita itu dari lahir sampai kita nanti ke meninggal itu kita beradaptasi, menyesuaikan diri gitu ya. Itu yang Bapak Ibu harus pahami gitu. Jadi walaupun ada perubahan, jadi seperti waktu kecil posisi mau berjalan aja kita harus beradaptasi, kita menyesuaikan diri. Nanti anak-anak berinteraksi sekolah, mereka harus menyesuaikan diri dengan gurunya, dengan temannya gitu ya kan. Kemudian nanti masuk SD, kuliah, dosennya, tipikalnya bagaimana, temannya bagaimana. Begitu juga di tempat kerja, nggak juga selesai di sekolah kemudian di tempat kerja nanti kita enak gitu, enggak. Kita adaptasi dengan bos kita atau kita yang jadi bos gitu ya. Jadi semua membutuhkan adaptasi. Nanti di keluarga, nanti kita punya anak gitu. Kemudian di masa tua. Jadi sebenarnya di rentang kehidupan gitu, kita itu ya beradaptasi. Harus gitu ya. Kita udah di masa itu sudah. Jadi kita harus mengubah mindset kita karena pandemi ini. Jangan panik, orang tua harus tenang. Nah, nanti saya jelaskan tips-tipsnya selanjutnya. Kita buat rutinitas baru, kita harus bertoleransi dengan keadaan ya, dan juga kita jangan ragu bertanya ataupun meminta bantuan.